Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Ardiansyah dari program Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis desktop ya. Dan di sini untuk membuat program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. Satu, untuk input menu restoran, program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, kategori, makanan, minuman. Dan kedua, untuk pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Dan kemudian untuk menghitung total pesanan, program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Dan untuk mencetak struk pesanan, program harus dapat mencetak struk pesanan dan menentukan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak, dan biaya pajak dari biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Oke, langsung aja kita ke Visual Code. Nah, di sini saya sudah membuatkan untuk pengkodingannya. Langsung saja saya jelaskan. Di sini untuk baris keempat sampai 15 ini adalah kelas, dan ini adalah blueprint atau cetakan untuk objek menu. Setiap menu memiliki 3 atribut: nama untuk nama makanan atau minuman, harga untuk harga menu, kategori untuk kategori seperti makanan atau minuman. Dan kemudian baris ke-16 ini 16 sampai ke 27 ini adalah kelas utama tempat program dijalankan, dan di dalamnya terdapat daftar menu atau sebuah array list yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan semua objek yang tersedia. Dan kemudian konstanta untuk pajak 0,1, pajak sebesar 10%, untuk biaya pelayanan 20.000, biaya tambah tetap untuk pelayanan. Kemudian untuk method main, alur jalannya program dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu inti menu, mengisi daftar menu awal ke dalam sistem, kemudian tampilkan menu untuk menampilkan daftar menu tersebut ke layar pengguna, kemudian untuk proses pesanan untuk menangani input proses dari pengguna dan memungkinkan menghitung total biaya. Dan di sini nomor 27 ini urutan ke-27. Ini adalah metode in menu untuk beri. Fungsi ini bertugas untuk memasukkan data input awal ke dalam daftar menu. Untuk isi data, program mendapatkan 4 item makanan seperti nasi padang, ayam bakar, dan lain-lain, dan 4 item menu seperti es teh, es jeruk, dan lain-lain. Untuk sintaks, menggunakan daftar menu, add new menu, untuk membuat objek menu baru dan langsung menyimpannya ke dalam daftar. Kemudian untuk metode tampilkan menu nomor 40, urutan 40 sampai 47 ini fungsinya untuk menampilkan daftar menu yang sudah diisi tadi ke layar terminal agar bisa dilihat pelanggan. Untuk logika pengelompokannya, program menggunakan perulangan for dan pengecekan kondisi if untuk memisahkan tampilan antara kategori makanan dan minuman. Kemudian untuk outputnya, hasilnya akan terlihat rapi dengan judul kategori di atas masing-masing daftar item. Dan baris.
Untuk baris 49 sampai 54 ini, untuk bagian ini baru dimulai dan berfungsi untuk menangani interaksi dengan pembeli. Untuk scanner SC ini digunakan untuk mengambil input dari keyboard, kemudian pesan nama dan pesanan jumlah. Dua list ini disiapkan untuk mencatat apa saja yang dibeli pelanggan dan berapa banyak jumlahnya. Kemudian total awal, variabel untuk menghitung jumlah harga sebelum ditambahkan pajak dan biaya pelayanan. Baris 55, baris 55 sampai 80. Satu ini adalah instruksi format. Program meminta user memasukkan pesanan dengan format nama menu sama dengan jumlah. Kemudian untuk looping pesanan ada di baris 58 ini. Untuk looping pesanan dibatasi maksimal 4 menu. User bisa berhenti lebih cepat dengan mengetik selesai. Kemudian untuk pemecahan string split, kode input text split ini untuk membagi teks menjadi dua bagian, nama menu dan jumlahnya. Kemudian untuk trim digunakan untuk menghapus spasi yang tidak sengaja terketik di awal atau akhir teks. Kemudian untuk pencarian menu, program mengecek apakah nama yang diketik user ada di dalam daftar menu. Pencarian ini bersifat case insentif, tidak peduli huruf besar atau kecil. Kemudian untuk penyimpanan dan perhitungan baris ke-76 ini jika menu ditemukan, nama jumlahnya dimasukkan ke dalam array list pesanan, kemudian total awal akan otomatis bertambah berdasarkan rumus harga menu jumlah pesanan. Kemudian ini untuk penanganan error, jika nama menu tidak ada dalam daftar akan muncul pesanan menu tidak ditemukan. Hal yang perlu diperhatikan, bagian ini menggunakan doktrin namun penutup charge atau logika perhitungan akhir pajak plus biaya pelayanan masih terpotong di bawah ya. Dan untuk baris ke-81 ini sampai 87 ini adalah determine. Jika menu tidak ditemukan atau format salah, program melakukan ini untuk mengulangi atau trik agar kesempatan input user tidak berkurang sehingga user bisa mengulangi input yang benar. Kemudian untuk charge exception menangani error jika user memasukkan format yang salah, misalnya lupa tanda sama dengan atau jumlah bukan angka. Kemudian untuk logika promo beli satu gratis satu, ini di dalam metode cetak struk terdapat logika promo yang menarik. Syarat promo adalah jika total belanja total awal melebihi 50.000, maka variabel beli satu gratis satu menjadi true. Kemudian untuk penerapan pada minuman, promo ini hanya berlaku untuk kategori minuman. Untuk perhitungan kita bayar, rumus ini agar digunakan untuk menghitung jumlah yang harus dibayar. Dan cari menu. Oke, 107. Nah, untuk perhitungan item promo gratis ini untuk subtotal menghitung harga per menu setelah mempertimbangkan promo beli satu gratis satu. Kemudian untuk output per itemnya menggunakan printf untuk merapikan tampilan daftar pesanan. Jika promo aktif, jumlah bayar lebih kecil daripada jumlah beli. Sistem akan mencetak keterangan promo beli satu gratis satu. Kemudian untuk logika diskon dan pajak, untuk baris 113 sampai 11 ini diskon 10%, pelanggan mendapatkan diskon jika total belanja melebihi 100.000.
Kemudian untuk pajak dan biaya pelayanan, pajak dan bimbingan menghitung pajak berdasarkan konstanta pajak 0,1 atau 10%. Namun ada sedikit tidak konsistenan di baris 112 ini yang menuliskan pajak 5%. Untuk 100% untuk tampilan struk 119 ini untuk bagian ini mencetak ringkasan biaya secara detail sehingga pelanggan bisa melihat potongan harga dan biaya tambahan dengan jelas. Kemudian untuk metode cari menu ini adalah fungsi membantu helper yang mencari objek menu dalam array list berdasarkan namanya. Jika namanya cocok, data menu dikembalikan, jika tidak, mengembalikan. Coba kita jalankan dulu.
Nah, oke. Di sini sudah keluar untuk outputnya. Untuk daftar menu restoran, untuk makanan nasi padang dengan harga 25.000, ayam bakar 20.000, sate ayam 15.000, dan mie goreng 10.000. Kemudian untuk minuman 3.000, es jeruk 4.000, kopi hitam 0.000, dan jus alpukat 10.000. Kita coba untuk pesan ke satu dulu. Untuk harga di atas 100.000 akan ada potongan untuk diskonnya ya. Kita ketikkan saja misal nasi padang sama dengan kita beli nasi padang 4. Kemudian pesanan kedua kita sate ayam 2. Kemudian jus alpukatnya 6. Untuk ada salah sebentar. Alpukat sama. Nah, kemudian kita ketik selesai, enter. Nah, di sini untuk struk pesanannya untuk nasi padang 4 di harga 100.000, kemudian sate ayam 2 30.000, jus alpukatnya 6 300.000, 30.000 untuk promo beli 1 gratis 1 susah sih. Untuk total pesanannya menjadi 160.000, diskon 10% jadi 16.000, pajak 10% 16.000, untuk biaya pelayanannya 20.000, dan untuk jumlah pembayarannya jumlah pembayaran kita coba untuk yang harga di bawah 100.000 apakah berlaku.